Eki, pusing sekali kak sama tugas mengeditku. Tahu di rumah tuh tidak ada fasilitas yang memadai. Terus sudah gak pernah belajar mengedit. Astaga, berantakan sekali. Iya, astaga, tenang Ki Putri. Sekarang di Mandua ada yang namanya Klinik Daya Cipta. Gitu Klinik Daya Cipta tuh di dalamnya ada namanya dokter desainer yang pintar sekali mengedit di Mandua Bulukumba. Klinik Daya Cipta? Gimana itu Eki? Iya, sungguh sudah. Nah, itu sana. Ini namanya dokter desainer. Dokter desainer? Kita baik Lisa, Resha. Katanya Eki, bisa Ki bantu kak mengerjakan tugas mengeditku. Bagaimana cara aku mendaftar? Terus bisa dapat bantuan dari kalian? Astaga, gampang sekali Ci Putri. Tinggal buka Ki link format konsultasi pasien di bio Instagramnya Klinik Daya Cipta. Setelah itu kita isi di Google Formnya supaya cepat dibantu. Masya Allah, begitu Jipa ini. Terus apa lagi yang mau aku siapkan? Oh iya, jangan lupa Klinik Daya Cipta untuk saat ini di Mandua Bulukumba dan terkhusus untuk siswa-siswinya saja. Dan Klinik Daya Cipta hanya buka pada hari Senin dan Jumat. Jadi cepat buat janji sama dokter desainernya. Nah, bagaimana Putri? Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengerjakan tugas video editing atau? Betul sekali Ki, semangat sekali mainnya untuk belajar mengedit. Jangan lupa follow akun Instagramnya Klinik Daya Cipta. Kalau supaya kita bisa tahu tips editing tambahan dan tanya kita saja untuk tips editing tambahannya supaya bisa dibantu Ki. Oke nih, itu mantap sekali nih, semangat sekali main ini. Oke, let's go tim dokter desainer. Oke. Klinik Daya Cipta Karena editing lebih dari sekedar perban digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim dokter desainer dari Delegasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Bulukumba. Saya atas nama Andi Hafifah Mukhlisa. Saya atas nama Putri Amalia Arman. Dan saya atas nama Rizky Amalia. Dan saya Resha Fadila yang akan memaparkan hasil dari video kami yang berjudul Membuka pintu kreativitas 4.0 menuju kurikulum merdeka melalui Klinik Daya Cipta berbasis teknologi di Mandua Bulukumba. Baik Dewan Juri yang terhormat, menurut Sutikno AN 2020, bonus demografi merupakan fenomena peradaban kependudukan suatu negara di mana terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Tantangan besar yang dihadapi oleh pendidikan adalah bagaimana mengupayakan bonus demografi ini agar bisa ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, revolusi editing 4.0 membawa banyak perubahan bagi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hal inilah yang mendorong lahirnya kurikulum merdeka yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital. Salah satunya adalah keterampilan editing. Mandua Bulukumba telah menerapkan kurikulum merdeka yang menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajarannya, seperti Microsoft Word yang wajib digunakan pada saat pembuatan P5 atau laporan penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selain Microsoft Word, ada beberapa aplikasi editing seperti Canva dan Microsoft PowerPoint yang juga wajib digunakan pada saat pembuatan P5. Namun, ternyata ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa, seperti kurangnya akses serta minimnya pengetahuan mengenai editing. Nah, dampak yang akan terjadi adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam editing akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan tugas-tugas mereka, seperti presentasi PowerPoint, video, poster, bahkan laporan P5 mereka. Kemudian kesulitan ini dapat menurunkan minat belajar siswa dan membuat siswa merasa frustasi. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang pertama yaitu Klinik Daya Cipta menyediakan akses dan bantuan untuk siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas editing. Solusi yang kedua yaitu Klinik Daya Cipta membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan di dunia editing, untuk membuat poster, PowerPoint, dan video. Solusi yang ketiga yaitu Klinik Daya Cipta menyediakan wadah untuk siswa yang memiliki keterampilan di dunia editing untuk bergabung bersama kami menjadi dokter desainer. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan video, shoot atau angle. Yang pertama yaitu close up, yaitu pengambilan video dari jarak yang sangat dekat. Yang kedua yaitu medium shoot, yaitu pengambilan video dari arah pinggang ke atas. Yang ketiga yaitu long shoot, yaitu pengambilan video dari jarak yang sangat jauh yang menampilkan seluruh bagian dari karakter dan menampilkan latar belakangnya. Yang keempat yaitu point of view shoot, yaitu menampilkan apa yang dilihat oleh karakter. Kamera seolah-olah menjadi mata dari
dari karakter tersebut. Yang kelima yaitu worms eye view, yaitu pengambilan video dari arah yang sangat rendah. Yang keenam yaitu tracking shoot, yaitu kamera mengikuti objek yang bergerak. Dan yang ketujuh yaitu over the shoulder shoot, yaitu kamera berada di belakang karakter dan menampilkan suatu objek atau orang lain. Dewan juri yang terhormat selanjutnya adalah editing atau VFX video. Bisa dilihat pada presentasi di atas, ada yang pertama adalah filter, di mana kami menggunakan filter Berlin dan San Francisco. Dan yang kedua adalah font, kami menggunakan font Chan 5 dan font klasik. Baik, selanjutnya adalah efek, di mana kami menggunakan efek easy dan efek dan cinema. Selanjutnya adalah adjustment, di mana dalam video tersebut kami membaginya menjadi dua scene, yang di mana pada adjustment di scene pertama berada pada menit 1 hingga menit kedua dan kami menggunakan filter Berlin. Selanjutnya pada adjustment di scene kedua kami menggunakan filter San Francisco yang berada pada menit 2 hingga menit ke-5. Selanjutnya adalah transisi, yang dimana kami menggunakan transisi glare 3, shutter 1, shutter 2, inhale, dan floodlight. Selanjutnya adalah animasi video, kami menggunakan animasi fade in, fade out, dan check down. Selanjutnya adalah animasi font, kami menggunakan roll in, wobble, dan flash. Dan yang terakhir adalah overlay, di mana kami menggunakan wormhole animation. Selanjutnya adalah musik, di mana kami menggunakan emotional fantasy piano, cinematic epic trailer, dan what's the problem. Baik, Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya peralatan dan software yang digunakan pada saat proses pembuatan video. Adapun yang pertama peralatan yang meliputi gelas speaker, jas laboratorium, tripod HP, iPhone, laptop, dan PC. Adapun yang kedua software. Adapun software yang digunakan, yang pertama website Remove Background, yang kedua website Adobe Enhance, yang ketiga Pinterest, dan yang keempat CapCut. Adapun yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, Klinik Daya Cipta dapat menjadi solusi bagi siswa yang kesulitan dalam mengerjakan tugas editing. Yang kedua, dapat menjadi wadah untuk mengembangkan bakat editing siswa. Dan yang ketiga, dapat menjadi sarana edukasi bahwa pentingnya editing dalam kurikulum merdeka. Baik, Dewan Juri yang terhormat, itulah tadi pemaparan proses pembuatan video Klinik Daya Cipta. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari tim dokter desainer. Saya persilahkan kepada Kakanda Dewan Juri untuk memberikan kritikan dan saran. Ya, 3 menit. Ya, tim dokter desain ya. Oke, 4 orang timnya ya. Proses pembuatan berapa orang? 4 juga. Jadi siapa yang kameramen? Saya Pak. Kameramen, kemudian talent Kami berempat. berempat, kemudian editing Saya Pak. luar biasa. Oke, jadi di MAN 2 itu sudah ada kurikulum MBKN ya. Khusus belajar editing juga khusus belajar video atau gimana? Jadi begini Pak, di MAN 2 Bulukumba itu ada namanya organisasi nagrafi yang mengajarkan tentang teknik pengambilan kamera dan cara untuk menulis seperti artikel-artikel. Dan selanjutnya ada klinik dan selanjutnya adalah Sanggar Seni Rindra MAN 2 Bulukumba. Di situ itu fokus. Nah, di situ fokusnya untuk lebih ke editing. Ada namanya divisi multimedia yang dimana kita diajarkan untuk bagaimana cara mengedit. Nah, disitulah kami mengambil ide dan mengembangkannya menjadi Klinik Daya Cipta, Pak. Oke. Jadi secara pengalaman kalian sudah punya pengalaman ya. Tinggal bagaimana mengaktualisasikan ya dalam bentuk sebuah karya. Oke, dari video yang tadi ya diperlihatkan, mulai dari videonya, pengambilan gambar, kemudian sound effect, kemudian dubbingnya juga itu sudah luar biasa sekali. Cuma ada beberapa yang menjadi kritikan di videonya. Mungkin yang teks-teks yang di mana tadi itu yang di yang tengah kayaknya yang solusi itu sebenarnya mengganggu sekali. Itu sebenarnya bisa dibuatkan dalam bentuk animasi ataukah buat
apalagi solo seperti kayak gini, kesimpulan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi ada latar untuk tulisan itu. Walaupun di shadow, mungkin shadow saja sekitar 50 atau 60% saja. Jadi jangan hanya sekedar tulisan saja, ya, karena itu tadi mengganggu sekali. Kemudian dari proses opening sampai apalagi closing itu kan dari yang serius, kemudian masuk yang bikin orang domba-domba ya, misalnya kalau orang Makassar ya. Kemudian ada lucunya juga, jenakannya juga ya. Kemudian ada beberapa apalagi ya, pokoknya tidak monoton bahwa saya harus bercerita dari awal sampai closing ya, menarik ya video. Kemudian dari teknis pencahayaan juga ya, mungkin karena suasana tempat yang mendukung ya, ada pencahayaan lampu yang mendukung ya, kemudian peralatan juga mendukung. Kemudian untuk editingnya juga ya luar biasa ini yang edit ya, salut saya yang mengeditnya ya. Berapa lama editing videonya? 1 malam Pak. 1 malam, luar biasa. Luar biasa 1 malam editing video, karena penggabungan dari beberapa video, kemudian transisi audionya itu luar biasa sekali kalau 1 malam. Ya, mungkin ini dari saya. Oh, yang terakhir terkait teks, mungkin ada yang menganggap bahwa teks tulisan di narasi apalagi namanya, narasi subtitlenya itu ya, itu sebenarnya terlalu besaran ya. Bedakan kebutuhan untuk iklan ya. Kalau untuk iklan itu memang besar, tetapi kalau untuk sebuah video yang panjang itu usahakan jangan terlalu besar sekali. Apalagi kalau kita tampilkan di layar sebesar ini, itu besar sekali ya. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, baik, maksud saya. Jadi menurut saya juga sangat menarik, asik, tidak boring ya. Baru yang udah tuh editingnya juga sangat cepat, 1 malam. Kalau membuat gambar Awalnya kan itu proses perekamannya ada 9 hari. Jadi pas sudah merekam itu langsung digabung ke proyeknya. Nah di situ nanti pas sudah selesai terkumpul semua proyeknya, nanti 1 malam langsung diedit semua. itu aja sih. Ya, terima kasih. Saya senang sekali karena ada aspek yang kadang di skip dalam pengambilan gambar itu. Ada namanya continuity, ya. Di beberapa gambar yang kamu sajikan dari awal sampai terutama di nil kata itu yang tidak ada bicara, continuity-nya tuntas. Jadi yang mana yang dimaksud di continuity di video kamu saat menemukan kertas itu, ya kan, itu naik dan lipat itu dan selesai. Begitu juga di dalam ruangan, ketika muncul tangan kaget, respon tek tak gitu. Continuity itu sederhananya adalah ketika ada adegan misalnya mau menuju ruangan ini, turun dari mobil di depan, jalan kaki, turun dari mobil diambil, jalan kaki diambil, tapi tiba-tiba ada di ruangan ini menghadap ke situ. Itu bad continuity. Yang good continuity ketika dia ada, walaupun step-stepnya itu turun dari mobil, jalan, dia buka pintu, tekan lift lantai berapa, 5, dan continuity misalnya tekan lift lantai 5, ada 5 lagi di situ bahwa dia sudah berada di lantai 5, lalu melihat mencari ruangan, masuk ruangan, itu continuity, adegan continuity. Jangan lompatan, jangan buat suatu lompatan yang begitu jauh dari jalan raya turun mobil langsung ada di ruangan ini. Walaupun sama tujuannya, tetapi hati-hati. Saya berapa kali menjadi beberapa juri, bukan nasional saja ya, juri film di UIN, Alauddin, di sini di UIN, beberapa di daerah. Itu
poin yang menjadi poin penekanan ketika ada gambar dari sebuah cerita itu bagaimana dia membangun continuity cerita, itu jangan skip. Dan di sini saya cukup waspada untuk bagian. Oke, thank you. Baik, terima kasih atas saran dan kritikan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Klinik Dea Cipta, karena editing lebih dari sekedar perban digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngeliat 1 jam 49 menit.